kita utangan bagi Yesus Tuhan. He's an awesome God, He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome Our God. God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome God. Sing our God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. He reigns from power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari sembah Dia. Heaven above, we reach the power and love. Our God is an awesome God. Our God. He's an awesome He's an awesome God. Heaven above, we reach Oh, our God is an awesome God. our God. He's an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love. Our God is an awesome Our God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome Woo! Sama-sama kita bangkit berdiri karena bersuka kita menyambut Yesus Juru Selamat kita. Hey! Mari dengan sukacita katakan. joy to the world. The Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior's grace. Let men their songs sing glory, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding God. Repeat. Repeat the sounding God. Repeat the sounding God. The Lord has come. The Lord has come. The Lord has come. So let us receive the King. The Lord has come. The Lord has come. Oh, Receive the King. joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let us receive. Receive the King. Let every heart Prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. The Lord has come. Come on. The Lord has come. The Lord has come. So let us receive
see The Lord has come. Oh, the Lord has come. so let us receive the King. Hey. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Mari bersuka cita menyambut raja kita, men. Woo! Dengan suara yang paling keras katakan dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Angkat tanganmu katakan Gloria, come on. Muliakan Hehe. Mari sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan dari pulau dan benua. dari pulau dan benua. Bisa lebih keras lagi, come on. Yeah. Angkat kedua tanganmu, sambut rajamu, katakan Gloria. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga Engkau Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Sama-sama katakan Gloria. Muliakan Semua menari bagi raja kita, hero. Hey. Woo. Mari sama-sama katakan glory to our God. glory to our God on high. Lift up your voice, come on, sing. Glory to our God on high. Bisa lebih tinggi lagi suaranya. Glory. Glory to our God on high. Glory, glory. Glory to our God on high. Mari sambut rajamu, angkat tanganmu, katakan Gloria. Come on, church. Lord, muliakan Lagi, Gloria. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Yesus Raja. Woo! Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider
the sun. I hear the rolling thunder. Tide power throughout the universe display. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia yang sungguh besar. Hallelujah. Thank you, Jesus. And when I take out His Son of Mary, send Him to die, I stand and can take it in. Take out the cross, my burden, let me be raised. He bled and died to take away my sin. Come on, church. Dancing my soul, my Savior God, to thee. Yes, you are great, Lord Jesus. How great thou art. How great are you, Lord. How great thou art. Oh, thank you, Jesus. Dances my soul. You are my Savior. My Savior. You are my King. You are my King, Lord. To thee. Oh, how great thou art. How great thou art. Sama-sama bangkit berdiri, muliakan Raja kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Kau ajaib, Tuhan. Ajaib, Tuhan. Ajaib, Lebih tinggi lagi, angkat kedua tanganmu, puji Dia. Kami memuji.
Kami merasakan hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Seberapa banyak saudara merasa bahwa tahun 2021 walaupun ada pandemi, tapi saudara tetap ditolong Tuhan. Lambaikan tangan. Mari kita luangkan waktu, kita mau sembah Dia. Kita mau mengucap syukur atas apa yang baik Tuhan sudah nyatakan terjadi dalam hidup kita. Saya berdoa kebaikan itu pasti Tuhan akan terus lanjutkan terjadi. Terus sembah Dia. Masing-masing menyembah Tuhan. Terus sembah. Setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkannya. Setiap belenggu sudah dipatahkan. Setiap persoalan sudah dihancurkannya. Dan hari ini kita ada melihat karya Tuhan yang ajaib. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, kami ditolong Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu melawat setiap kami, waktu demi waktu. Kami tahu kami tidak pernah dibiarkan. Kami tidak pernah ditinggalkan karena ada kasih Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan di momen Natal ini kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan. Kami tahu ketika kami hadir di rumah Tuhan, kami merasakan kasih yang begitu dahsyat terjadi atas setiap kami. Tuntun kami dalam firman-Mu. Yalah Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang beracara. Urapi setiap kami dan kami percaya setiap benih firman yang ditabur mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Sungguh sukacita sekali boleh berada di tengah-tengah saudara pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa saudara. Merry Christmas, selamat Natal. Ini adalah momen yang begitu luar biasa sekali. Kita boleh luangkan waktu sejenak, tengok kanan kiri saudara, katakan Merry Christmas, engkau diberkati. Ini adalah wajah-wajah orang yang alami anugerah perkenanan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin, amin, amin. Ya saudara, ada pengumuman yang saya ingin sampaikan, yaitu di Instagram ada barcode-nya di sini. Nah ini, saudara bisa scan ini. Nanti akan ada filter Instagram dari gereja, ya. Jadi nanti kalau saudara mau foto-foto baik dengan pohon Natal atau di belakang gitu kan, saudara bisa pakai filternya Natalan ini. Saudara bisa scan, silakan. Nanti jadinya gambarnya seperti, ada enggak? Nah ini, ya kan.
Kita posting di sosial media kita merayakan Natal, dan saya percaya bahwa I am here. Kita semua disembuhkan, setiap kita alami pemulihan Tuhan yang luar biasa terjadi. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Elohim melimpah atas setiap kehidupan kita. Nah saudara, satu hal yang saya perhatikan tentang Natal yaitu adalah tidak peduli di negara apapun, tidak peduli dimanapun kita berada. Tetapi ketika Natal itu ada, Natal selalu membawa sukacita. Ya, setiap momen Natal itu adalah momen di mana kita bisa merasakan bahagia. Momen yang membuat kita ingat bahwa masih ada harapan. Kenapa? Karena ada juru selamat yang telah datang, yaitu adalah Yesus Kristus. Dia datang untuk menghapus dosa dunia. Dalam Natal ada anugerah Tuhan yang tidak pernah gagal. Ada kasih Kristus yang siap untuk menebus setiap kita. Saudara tahu bahwa Tuhan itu selalu punya cara yang lebih baik daripada serangan-serangan musuh yang dirancangkan untuk saudara. Kenapa? Karena tidak peduli seberapa buruk serangan itu, tidak peduli seberapa parah persoalan yang saudara alami atau seberapa luar biasa sakit penyakit yang kita alami. Saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus mampu merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tidak peduli seberapa parah keadaan kita hari-hari ini, oleh tangan Yesus Kristus dibalik. Yang tadinya buruk malah mendatangkan kebaikan. Yang tadinya buruk malah mendatangkan berkat. Yang tadinya buruk malah mendatangkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Kita ini ada di dalam winning team. Tim yang menang. Katakan, saya dalam winning team. 1, 2, 3. Ya, saudara semua ada di dalam tim yang menang. Pemulihan oleh Tuhan ingin dinyatakan bagi saudara. Kesembuhan oleh Tuhan ingin dinyatakan bagi setiap saudara. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berbicara tentang tema Natal tahun ini, kita berbicara tentang Yesus yang hadir dalam hidup kita. Tema kita yaitu adalah I am here. Healing dan restoration dinyatakan bagi setiap saudara dan saya. Dan hari ini biarlah kita paham bahwa Yesus bukan sekedar hadir, tetapi Yesus membawa kado beautiful gift, kado yang terindah. Di mana dia menyatakan kebaikan anugerah bagi setiap saudara. Percaya katakan amin. Lihatlah, kita akan sama-sama membuka Bible kita di Yeremia 33 ayat ke-6, silakan. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan damai sejahtera dan kebenaran. Dan aku akan mengembalikan Yehuda dan Israel dari pembuangan, serta akan membangunnya seperti semula. Aku akan membersihkan mereka dari semua kesalahan yang karenanya mereka telah berdosa terhadap aku, juga mengampunkan semua kesalahan yang karenanya mereka telah berdosa terhadap aku dan memberontak terhadapku. Amin, amin, amin. Ketika saya membaca ayat ini, Tuhan itu seperti memberi kepada saya pemahaman bahwa dunia ini sedang berada di dalam keadaan yang gelap. Katakan gelap, 1, 2, 3. Kenapa gelap? Karena kita tidak akan tahu keadaan ke depan seperti apa. Ekspektasi yang akan terjadi di hari depan itu seperti apa tidak ada yang tahu. Apakah kita semua tetap tinggal di dalam bumi atau kita semua pindah ke metaverse? Ya kan? Ada sebuah planet yang lain di mana semua serba digital. Tidak ada yang tahu apa akan yang terjadi di dalam hari-hari ke depan. Sepertinya gelap. Sepertinya semua serba tidak menentu. Tapi saya ingin berkata kepada setiap saudara, segelap apapun keadaan kita, Tuhan mau menunjukkan 4D ultrasound, 4 dimensi ultrasound untuk kita dapat melihat dengan jelas. Saya sendiri baru punya bayi anak usia 2 bulan.
Dan saya ingat ketika anak ini masih di dalam kandungan, setiap bulan saya dengan istri harus pergi ke dokter kandungan untuk melihat ini anak pertumbuhannya seperti apa. Sementara pergi ke dokter kadang-kadang sebulan bisa 2 kali begitu kan. Begitu datang ke dokter dilihatkan foto anaknya seperti begini, ya kan? Bisa kelihatan matanya, hidungnya, nonongnya, begitu. Nah sementara saya melihat foto ini saya tertegun. Kenapa begitu? Karena saya membayangkan di dalam perut ibu itu kan pasti gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Tetapi dengan teknologi yang kekinian sekarang itu bisa kelihatan jelas saudara. Jarinya berapa, mukanya seperti apa, kayak begini begitu kan. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. Kenapa saya menceritakan ini kepada setiap saudara? Karena saya percaya tahun 2022 bukan lagi kita meraba-raba, bukan lagi keadaan kita gelap, tetapi saya berkata terlihat jelas saudara. Bagi orang yang di luar Yesus mungkin kelihatannya gelap, tetapi bagi saudara dan saya kita bisa melihat waktu demi waktu, bulan demi bulan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keajaiban, ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara. Kalau saudara percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. 2022 bukan tahun yang samar-samar, bukan tahun yang buram, tetapi terang benderang, terlihat jelas bahwa mujizat demi mujizat Yesus akan segera kerjakan dalam setiap hidup saudara. Ada 4 dimensi yang Yesus mau nyatakan melalui momen Natal kali ini. Kalau melalui foto tadi ada teknologi secara dunia, itu dikelihatkan secara jelas. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu jauh lebih advance daripada teknologi yang kita miliki hari-hari ini. Kalau teknologi itu bisa melihat masa depan bayi ini akan bentuknya seperti apa, bersama dengan kuasa Tuhan kita akan bisa melihat masa depan hidup kita akan seperti apa. Ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama saya ingin sampaikan yaitu adalah kita semua tahun berikutnya, tahun depan itu akan disembuhkan. Setiap kita jelas pasti akan disembuhkan. Yeremia 33 ayat 6 berkata, lihatlah aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya, aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan damai sejahtera dan kebenaran. Kata kesembuhan yang di garis merah ini menarik sekali. Bahasa aslinya berkata aruka. Artinya adalah wholeness, made up atau being perfected. Menjadi utuh, dibuat menjadi baik, bahkan disempurnakan. Ini bukan klaim yang sederhana saudara. Ini klaim yang daripada Tuhan yang gak main-main saudara. Kalau saya mau kasih hashtag yaitu bukan kaleng-kaleng. Ya. Waktu kita lihat arti kata sembuh itu bukan hanya satu aspek kecil saja. Di dalam area tubuh kita saja, enggak saudara. Tapi Tuhan ingin menyembuhkan kita itu whole. Secara utuh kita ini disembuhkan. Apapun dalam hidup kita yang sakit, segala aspek kehidupan kita, Tuhan Yesus ingin menyembuhkan saudara. Satu hari mata saya timbilan. Ya kan? Karena makan telur. Ternyata makan telur jenis tertentu itu tidak baik. Bisa buat telurnya pindah ke mata begitu kan. Sementara saya timbilan, akhirnya harus dioperasi minor. Padahal saudara saya itu cuma timbilan. Tapi seharian akhirnya saya nggak bisa kerja. Akhirnya mood saya rusak. Akhirnya pikiran saya nggak fokus. Semua serasa salah saja. Nggak ada yang benar hari itu. Kenapa? Gara-gara cuma timbilan. Kenapa saya cerita ini kepada setiap saudara? Saya nggak tahu hari-hari ini saudara sedang alami apa. Tapi seringkali ada satu aspek yang kelihatannya sepele, tetapi memberi dampak yang besar dalam hidup kita. Ya. Kita berkata gara-gara pandemi ini semua menjadi kacau, rencana menjadi berantakan, hidup menjadi berubah. Padahal COVID itu hanyalah satu aspek saja. Tapi dampaknya membuat semua menjadi runyam. Kabar baiknya, kesembuhan saudara itu adalah prioritas Tuhan Yesus Kristus.
Saya ulangi lagi, kesembuhan saudara itu prioritasnya Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Jika tidak prioritas, ngapain Yesus datang ke dunia? Setiap kali dia ketemu orang, orang itu disembuhkan. Saudara bisa cek di Bible saudara, kemanapun Yesus melangkahkan kakinya, ada orang sakit, Yesus datang untuk menyembuhkan dia. Gak peduli kapanpun, dimanapun, Yesus selalu akan menyembuhkan. Dan ketika Yesus melihat orang yang sakit, buta dibuat melihat. Orang yang kusta menjadi tahir, yang lumpuh menjadi berjalan. Bahkan ya saudara, sampai level di mana orang ini penuh dengan dosa ketemu dengan Yesus. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Tapi belum titik di situ. Masih ada koma. Setelah dia diampuni dosanya, tetap sama Yesus disembuhkan. Tetap sama Yesus dijadikan baik kesehatannya dia. Dan saya mendeklarasikan hari ini apapun penyakit saudara, Yesus Kristus yang sama mampu untuk menyembuhkan saudara. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Dulu dia sembuhkan, sekarang dia mampu sembuhkan, dan yang akan datang dia mampu menyembuhkan saudara. Katakan, aku disembuhkan. 1, 2, 3. Amin. Biarlah itu menjadi klaim daripada saudara. Ada quote berkata begini, time doesn't heal all wounds, Jesus heals all wounds. Waktu itu tidak menyembuhkan segala luka kita. Kan banyak orang yang berkata, pada waktunya nanti semua sakit, semua luka akan sembuh dengan sendirinya. Enggak saudara, itu hanya menipu diri sendiri. Tapi yang benar-benar menyembuhkan yaitu adalah Yesus. Apapun yang sakit dalam hidup saudara, saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, saudara keluar dari tempat ini sembuh semua, sehat, panjang umur, diberkati. Amin. Karena apa? Karena kesembuhan saudara itu adalah prioritasnya Tuhan Yesus. Dia nggak akan membiarkan saudara tergeletak untuk dibiarkan sakit. Enggak saudara. Kesembuhanmu itu adalah prioritasnya Tuhan Yesus. Dia benar-benar ingin melihat setiap saudara disembuhkan. 4 dimensi yang Tuhan Yesus mau kita dapatkan di momen Natal kali ini. Bukan hanya saja disembuhkan. Yang kedua sekarang yaitu adalah dipulihkan. Yeremia 33 ayat ke-6. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan damai sejahtera dan kebenaran. Aku akan memulihkan mereka. Jadi saudara hari ini bukan hanya sembuh, tetapi saudara juga dipulihkan. Walaupun mungkin hari ini saudara berkata, aku kalah ini sudah. Aku sudah hilang harapan. Tapi saya ingin berkata, Tuhan Yesus akan segera memulihkan saudara. Biasanya di akhir tahun kita kan akan selalu mereview apa yang terjadi sepanjang 2021. Kita akan melihat kembali apa saja yang pernah terjadi. Mungkin hari ini saudara berkata, aku berada dalam keadaan yang sudah tidak ada harapan. Bagi kita mungkin sudah tidak ada jalan. Tetapi ketahui bagi Tuhan Yesus, apapun keadaanmu, Dia mampu memulihkan saudara. Ulangan 30 ayat yang ketiga berkata, maka Yahweh Elohimmu akan memulihkan keadaanmu, Dia akan berbelas kasihan kepadamu dan akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke tempat di mana Yahweh Elohimmu telah menyerahkan engkau. Akan mengumpulkan engkau kembali. Mengumpulkan kembali. Saya nggak tahu apa yang sedang berserakan hari-hari ini. Ataukah keuangan saudara sedang berserakan karena ditipu? Ataukah kesehatan saudara sedang berantakan, berserakan? Ataukah keluarga saudara sedang ada satu sama lain tensi tinggi yang berserakan? Yakin dan percaya saudara. Janji klaim firman Tuhan, Dia akan mengumpulkan kembali. Apa yang berantakan, apa yang sudah tercerai-berai, Tuhan akan mengumpulkan kembali. Bahkan di Yesaya 61 ayat 7 berkata, sebagai ganti aib 2 kali lipat dan sebagai ganti kehinaan, mereka akan bersorak gembira dalam bagiannya. Karena itu mereka akan memiliki bagian 2 kali lipat di negerinya. Sukacita kekal menjadi milik mereka. Karena itu saudara akan memiliki bagian 1 kali lipat. Enggak, 2 kali lipat.
Kalau hari-hari ini saudara hidup dalam aib, dalam kehinaan, direndahkan orang, dipandang orang sebelah mata, itu bukan untuk saudara. Pada waktunya nanti Tuhan akan memulihkan saudara. Ada sorak gembira, sukacita kekal menjadi bagian hidup saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Bagi siapapun saudara yang merasa tidak ada yang baik dalam hidupmu, tunggulah pemulihan Tuhan. Pada waktunya nanti dia akan memulihkan 2 kali lipat. Kemarin malam saya sedang berbicara dengan seseorang, dia berkata, lihat jam itu ada jam 12 dan ada jam 6. Maksudnya gimana Pak? Dia berputar, ya nanti waktu jam 6, mungkin hari-hari ini ada saudara yang hidup seperti berada di dalam jam 6. Tapi yakin dan percaya di momen Natal ini kebenaran firman Tuhan 2 kali lipat dari jam 6 Tuhan mau angkat menjadi jam 12. Selalu di atas, selalu penuh berkat, selalu penuh mujizat terjadi bagi saudara. Amin, amin, amin. Apa yang saudara tidak bayangkan, saudara tidak kira, Yesus itu mampu menjadikan nyata dalam hidup saudara. Percaya katakan amin. Saya tertarik dengan satu kata yaitu adalah Eden. Eden, Taman Eden. Saudara lihat di bagian bahasa aslinya itu ada 5 bagian. Dan ketika saya mempelajari setiap bagian itu memiliki arti. Yang pertama yaitu adalah spot, adalah tempat. Yang kedua momen. Yang ketiga adalah hadirat Tuhan, presence. Yang keempat adalah open door, pintu terbuka. Dan yang kelima adalah delightful place, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Kalau saya boleh summary-kan, kata Eden itu berarti tempat bersama hadirat Tuhan, pintu surga dibukakan. Kalau saya hari ini boleh membaca di Kejadian 2 ayat ke-8, lalu Yahweh Elohim membuat sebuah taman, tempat bersama hadirat Tuhan, pintu surga dibukakan. Ya kan? Kenapa saya cerita ini kepada setiap saudara? Karena ini adalah alasan Yesus datang ke dunia. Dulu manusia disediakan tempat bersama dengan hadirat Tuhan 24 jam. Tetapi karena dosa manusia nggak bisa lagi akses ke sana. Tapi saya ingin memberitakan kabar baik untuk setiap saudara. Yesus datang untuk memulihkan kita dengan Bapa Yahweh. Sekarang hadirat itu ada dalam hidupmu. Saudara tidak lagi bergantung kepada sebuah tempat saja. Tidak bergantung kepada sebuah waktu saja. Tetapi hari ini dimanapun saudara berada. Ketahui ada hadirat Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Dan ketika ada hadirat Tuhan, lihat pintu surga akan dibukakan bagi saudara. Pemulihan, kesembuhan yang luar biasa Tuhan mau nyatakan bagi setiap saudara. Bukan lagi kita berharap untuk bisa kembali ke Eden baru bisa mendapatkan kebaikan Tuhan. Enggak. Itu sebabnya kalau saudara merasakan hadirat di tempat ini, saudara pulang ke rumah, saudara kembali ke marketplace. Di situ Tuhan akan tetap mampu untuk melakukan berkat. Kenapa? Bukan hanya tempat ini saja yang mendatangkan berkat. Tetapi setiap langkah saudara ada kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah. Percaya katakan amin. Kita percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. 4 dimensi Yesus ingin kita dapatkan di momen Natal. Bukan hanya saja disembuhkan, dipulihkan. Kemudian sekarang dibangun. Oh iya. Tuhan ingin membangun setiap saudara. Yeremia 33 ayat yang ke-7 berkata, Dan aku akan menggalikan Yehuda dan Israel dari pembuangan, serta akan membangunnya seperti semula. Membangunnya seperti semula. Ini adalah ayat berbicara tentang history. Sejarah yang pernah terjadi kepada bangsa Israel dan Yehuda. Walaupun Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang dilindungi oleh Tuhan, tetapi bukan berarti mereka jalannya selalu mulus dan baik terus. Bangsa ini pernah hancur saudara. Terbelah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Semuanya menjadi berantakan. Bukan berarti hanya karena kita percaya kepada Yesus, kita bebas daripada semua keadaan buruk. Ya, ini the hard truth.
Bukan berarti kita percaya kepada Yesus kemudian semua mulus, semua menjadi baik. Kalau saya mau kasih hashtag, tidak semudah itu Ferguson. Ya kan? Bukan berarti ketika kita ada dalam anugerah Tuhan kita bebas sama sekali. Tetap ada pandemi. Saudara lihat Israel. Walaupun Israel ini terpecah menjadi dua, utara dan selatan, dia hancur berantakan. Tapi kalau saudara perhatikan hari-hari ini, yang memegang kunci peranan penting di dunia sampai detik ini, yaitu adalah orang-orang Israel. Mau dipercayai atau tidak, tetapi mereka tetap memegang kunci-kunci peranan penting di dunia hari ini. Apa yang saya ingin mau sampaikan? Memang ada masalah, memang ada pandemi. Iya, seperti hidup kita ini hancur. Tapi lihat, janji Tuhan, Dia berkata akan mengembalikannya serta membangunnya seperti semula, seperti sedia kala. Saya sendiri di Surabaya, ada satu rumah yang sedang bocor gitu kan. Musim hujan, plafonnya lagi bocor semua. Dan ketika saya tempel sebelah kiri, bocornya pindah ke sana. Saya tempel yang sebelah sana, bocornya balik ke sebelah sini lagi. Saya tempel sini lagi, bocornya pindah ke belakang lagi. Dalam hati ini kalau terus-terusan tak buat begini, tiba-tiba saya tidur bisa ambrol ini plafon. Akhirnya saya memutuskan tak bongkar saja semua atapnya, saya bangun ganti yang baru dan ketika saya istirahat di sana ada kepastian bahwa plafon atap rumah ini pasti tidak akan ambrol. Ya. Sudah nggak bisa lagi ditempel kanan kiri, harus dibangun ulang. Dan mungkin hari ini Yesus sedang ingin membangun kembali hidup saudara. Ada hal-hal yang kadang-kadang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Perlu dirombak total, dibangun dengan suatu hal yang baru. Dengan kepastian bahwa hari esok setiap saudara itu dapatkan anugerah, dapatkan keajaiban, dapatkan keamanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi kita takut, oh Tuhan nanti masa depan seperti apa, nanti akan alami seperti apa. Enggak saudara. Kalau Yesus sudah membangun, tidak ada manusia yang bisa merobohkan. Fondasi kita kokoh di dalam anugerah Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib dinyatakan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin. Bukan cuma dibangun, yang keempat, yang terakhir. Kita pun dibersihkan, 4D. Dimensi yang Tuhan ingin nyatakan, disembuhkan, dipulihkan, dibangun. Dan dibersihkan. Yeremia 3 ayat ke-8 berkata, Aku akan membersihkan mereka dari semua kesalahan yang karenanya mereka telah berdosa terhadap aku. Juga mengampunkan semua kesalahan yang karenanya mereka telah berdosa terhadap aku dan memberontak terhadapku. Dibersihkan dari semua kesalahan dan dosa mereka. Saudara pernah lihat foto ini? Ini foto anak yang tertimbun di Semeru. Beberapa waktu lalu sempat viral. Gitu. Dan dia ini beberapa hari hilang saudara. Karena bencana alam dan memang keadaannya buruk sekali. Gitu kan. Dia menangis karena nggak tahu harus lakukan apa. Dikira warga itu makhluk gaib saudara. Karena mukanya begini. Dan waktu saya lihat ini saya sendiri ya tersenyum, ya ketawa-ketawa sendiri, kok kasihan tapi kok ya kayak begitu gitu kan. Dan setelah saya melihat foto ini, saya dikasih hikmat sama Tuhan kayak begini. Mukamu itu ya, kalau gak diselamatkan Yesus, itu lebih parah dari mukanya anak ini. Ya, langsung dek gitu hati saya. Kalau anak ini sekotor itu dibersihkan dengan air, bersih saudara, karena ini cuma debu. Ya, dimandiin ganteng langsung saudara. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, dibersihkan dengan air sampai 100 kali pun gak bisa bersih. Kita hanya akan baru bersih ketika dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Kabar baik yang saya ingin sampaikan. Di momen Natal ini setiap saudara menerima beautiful gift. Kado yang paling indah yang surga akan pernah bisa berikan bagi setiap saudara.
Juru selamat sudah datang. Seorang Mesias itu datang dalam hidup kita dan dia berkata, I am here. Yesus hadir membersihkan segala kesalahan kita, membersihkan segala dosa kita. Saudara tidak dilihat lagi seperti foto itu tadi, blekete. Tapi sekarang saudara dilihat oleh Tuhan dengan ciptaan yang begitu indah, dengan ciptaan yang begitu mulia. Seperti anak yang terhilang, perumpamaan di Bible. Begitu bapak ini melihat anaknya pulang, walaupun anak ini baru dari kandang babi, bapaknya lari ngejar saudara. Dikejar habis-habisan. Begitu dikejar, dipeluk, dicium, dikasih. Kasih sayang yang begitu luar biasa, dirangkul. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang lari untuk saudara. Dia meninggalkan surga untuk datang ke dunia memeluk saudara, mengasihi saudara, dibersihkan hidupmu, diberikan hidup yang layak, masa depan yang penuh pengharapan, kemenangan yang gilang gemilang hanya untuk saudara. Walaupun kita lebih kotor daripada anak yang ada di foto itu. Kita lebih hina daripada anak yang ada di foto tadi. Semua hanya karena Yesus itu mengasihi begitu luar biasa. Iya, kalau masuk dalam kotoran seperti debu, dibersihkan dengan air hilang. Tapi setiap kita diingatkan kembali di momen Natal, ada juru selamat yang rela datang untuk menebus segala dosa, segala pelanggaran. Setiap kutuk bahkan upah dosa sudah digagalkan. Dan saudara hari ini hidup berkemenangan dalam anugerah Yesus. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk yang paling meriah bagi dia. Amin. 4 dimensi yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Saudara semua disembuhkan. Saudara semua dipulihkan. Setiap saudara dibangun kembali. Dan setiap saudara dibersihkan. 2022 bagi orang di luar gelap. Gak kelihatan. Buram, remang-remang. Tapi hari ini saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau teknologi saja bisa melihat seorang bayi yang ada di dalam kandungan. Saya yakin dan percaya setiap kita sedang mengandung keajaiban Tuhan. Setiap kita sedang mengandung mujizat yang Tuhan sediakan. Seperti apa 2022 disembuhkan. Seperti apa 22 dipulihkan. Seperti apa 22 dibangun. Seperti apa dibersihkan. Tinggalkan 2021. Masuki tahun pemulihan. Saya berdoa dengan iman. Tidak ada satupun dari antara saudara yang ibadah di tempat ini hari ini yang ditinggalkan. Setiap saudara pasti alami kesembuhan. Setiap saudara pasti alami pemulihan yang daripada Tuhan. Natal adalah waktu terbaik untuk melihat kembali karya Kristus yang sempurna. Ada beautiful gift, saudara. Bahkan iblis pun gak bisa membayangkan. Kalau ternyata dibalik ceritanya sama Tuhan Yesus. Bahkan Herodes pun merancangkan semua bayi di negeri akan di bumi binasakan. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup saudara. Dan saya yakin dan percaya. Dunia luar sedang kacau, tapi di dalam Yesus Kristus, saudara menerima kasih. Dalam Yesus, saudara menerima perkenanan. Dalam Yesus, saudara menerima mujizat. Dan ada masa depan yang Yesus sediakan bagi setiap saudara. Yang percaya sama-sama berkata amin. Amin, amin. Sama-sama kita tundukkan kepala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali karya Yesus. Kita akan melakukan candlelight. Dan ketika kita mendengar pujian ini,
biarlah menjadi momen di mana kita mengingat kembali apa yang sudah Yesus berikan dalam hidup kita. Silakan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall at your knees, oh, hear the angel's voices on earth divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh nyalakan lights yang ada di HP saudara. Bukti terang itu sudah hadir dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa gelap di sekitar saudara. Gelap selalu kalah dengan cahaya terang. Dan ketika Natal datang, bukan hanya saja kita menerima Juru Selamat, tetapi ada terang yang muncul dalam hidup kita. Kemanapun kaki kita melangkah, di situ ada tuntunan, di situ ada arahan daripada Tuhan. Yakin dan percaya, melalui Natal kali ini, semuanya Tuhan jadikan baik, sangat baik, teramat baik. Sama-sama kita berkata, Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. sama-sama berkata, Fall
cahaya yang ilahi atas setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali merayakan Natal. Kristus telah lahir dalam dunia ini. Dan hari-hari ke depan kami tidak lagi gelap, tidak lagi binasa. Tapi kami punya kepastian, kami punya jaminan di dalam Yesus. Kami semua diberkati berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan melawat setiap kami. Keajaiban Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang hadapi. Kami tahu kami punya seorang penyelamat. Engkau mampu menyelamatkan lebih dari segala persoalan yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. World waits for America. A heart longs for a little bit of hope. Oh come, Emmanuel. Child raising peace on earth, answers calling out from a sea of birth. Oh come, Emmanuel. And you hear the angels singing, glory to the Lord of the world, glory
sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. We and we cross proclaim, Christ is born in Bethlehem. While the herald angels sing, glory to the newborn King. While the herald angels sing, glory to the newborn King. While the herald angels sing, glory to the newborn King. While the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. We and we host proclaim, Christ is born in Bethlehem. While the herald angels sing, glory to the newborn King. Angels sing, the angels sing, how the herald angels sing, glory to the newborn King. How the herald angels sing, glory to the newborn King. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. We and we host proclaim, Christ is born in Bethlehem. How the herald angels sing, glory to the newborn King. How the herald angels sing, glory to the newborn King. How the herald angels sing, glory to the newborn King. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ucapkan selamat datang ke kanan kiri saudara, katakan selamat datang. Selamat datang semuanya. Mari sama-sama bersuka cita. This is Christmas, everybody. Merry Christmas. We wish you. Come on, sing it out. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you.
Sebelumnya saya ucapkan Merry Christmas pada saudara sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita, tengadahkan wajah kita untuk terima berkat dari Bapak Yahweh. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu, atas pemeliharaanmu sepanjang tahun ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami semua, keluarga demi keluarga, Engkau telah menjamah mereka. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Dan kami sangat yakin percaya apapun yang mereka kerjakan, Kau jadikan berhasil dan beruntung. Pimpin setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kau juga berkati setiap pelayanan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh dan Putra Tunggal kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Merry Christmas everyone.